Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laboratorium merupakan tempat di mana peserta didik melakukan praktek pada materi pembelajaran yang dipelajarinya. Nah, untuk laboratorium sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada laboratorium IPA, laboratorium matematika, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang laboratorium bahasa. Nah, di semua tempat, di segala tempat pastinya memiliki SOP untuk keberlangsungan agar lancar penggunaannya. Laboratorium bahasa ini juga ada SOP-nya. Akan dibahas oleh rekan saya, Suciawalia. Silakan. Terima kasih, Alma. Saya akan membahas mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur Laboratorium Bahasa. Dibagi menjadi 3 SOP. Yang pertama ada SOP peminjaman dan pengembalian alat. Yang kedua ada SOP penggunaan laboratorium bahasa. Dan yang terakhir ada SOP tata tertib laboratorium bahasa. Yang pertama akan saya bahas mengenai SOP peminjaman dan pengembalian alat. Prosedur peminjaman alat, barang, atau sarana dan prasarana ini meliputi kegiatan berikut. Yang pertama ada A. Pengajuan surat permohonan peminjaman. Alat atau barang atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah menjadi tanggung jawab kepala laboratorium dan penanggung jawab laboratorium. Pada dasarnya dapat dipergunakan oleh semua anggota sekolah. Oleh karena itu, yang ingin mempergunakan menjadi tanggung jawab kepala laboratorium dan penanggung jawab laboratorium tersebut haruslah mengajukan permohonan peminjaman dan peminjaman alat, barang, sarana, dan prasarana tersebut yang ditujukan kepada kepala laboratorium sekolah. Biasanya surat permohonan itu berisi nama peminjam, kelas, nomor induk peserta, nomor HP, keperluan peminjaman, seperti acara, waktu dan tempat, nama peminjaman, dan nama barang yang akan dipinjam dan jumlahnya. Yang kedua, selanjutnya adalah pengesahan permohonan pinjaman. Alat atau barang atau sarana dan prasarana milik laboratorium sekolah yang akan dipinjam tersebut setelah melalui tahap pertama, yaitu pengajuan permohonan pinjaman, akan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah pengisian surat pinjaman. Tahap ketiga adalah pengisian surat pinjaman bagi surat permohonan pinjaman telah diperiksa dan disetujui oleh penanggung jawab laboratorium dan diketahui oleh kepala laboratorium. Selanjutnya adalah D. Penyerahan pinjaman dan pengecekan awal. Setelah melakukan pengecekan awal terhadap semua barang yang dipinjam, kemudian pemohon dapat mempergunakan alat atau barang atau sarana dan prasarana pinjaman tersebut untuk keperluan yang dimaksud dan bertanggung jawab penuh terhadap alat, barang, atau sarana dan prasarana pinjaman tersebut. Selanjutnya ada pengembalian pinjaman dan pengecekan akhir. Tahap kelima adalah setelah selesai mempergunakan alat atau barang atau sarana dan prasarana pinjaman tersebut, maka pemohon pinjaman harus segera mengembalikan alat atau barang atau sarana dan prasarana pinjaman tersebut dan melakukan pengecekan akhir terhadap semua barang pinjaman. Dan harus sesuai dengan kondisi awal pada saat barang tersebut dipinjam. Jika ternyata pada saat pengembaliannya dinyatakan rusak, maka pemohon pinjaman harus bertanggung jawab terhadap alat atau barang atau sarana prasarana pinjaman tersebut dan harus menggantinya. Selanjutnya ada ketentuan peminjaman bagi pihak luar. Peminjaman alat atau barang prasarana bagi pihak di luar sekolah juga mengikuti prosedur yang sama yang disebutkan pada poin-poin di atas. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, ada ketentuan tambahan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, peminjam harus menitipkan kartu tanda pengenal atau sejenisnya. Yang kedua, peminjam dikenakan biaya sewa yang harganya sesuai dengan jenis barang yang dipinjam. Adapun harganya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan pengelola laboratorium. Nah, selanjutnya ada SOP penggunaan laboratorium bahasa. Yang pertama, laboratorium bahasa merupakan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Seluruh kelas dapat menggunakan laboratorium bahasa untuk menunjang kompetensi berbahasa dan proses belajar mengajar, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua, guru dan siswa masuk ke laboratorium bahasa dengan cara melepas alas kaki dan meletakkannya berjajar di kiri dan kanan pintu masuk laboratorium bahasa dengan ujung alas kaki menyentuh dinding. Tujuannya agar menjaga laboratorium bahasa tetap bersih dan memberi ruang leluasa agar berlalu lalang. Yang ketiga, ada meletakkan tas di depan kelas di atas lantai dengan berjejer rapi, serta mengambil alat-alat tulis. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Yang keempat, siswa
menandatangani daftar hadir yang nomor daftar hadirnya telah disesuaikan dengan nomor tempat duduk sehingga memudahkan untuk mengecek siapa dan duduk di mana. Yang kelima, ada guru dan siswa menempati tempat duduk masing-masing dengan guru menyiapkan bahan ajar dan siswa duduk sesuai dengan nomor absen. Yang keenam, setiap pemakai, baik guru maupun siswa harus bertanggung jawab akan kondisi peralatan laboratorium bahasa dan master lab sudah disiapkan oleh teknisi lab. Yang ketujuh, guru menginformasikan materi yang akan dipelajari dengan berdiri di depan kelas, bukan di ruang master lab, sambil memberikan wawasan awal atau brainstorming untuk menjaga sentuhan pribadi dengan siswa dan membuat suasana pembelajaran yang santai serta menyenangkan. Yang kedelapan, siswa memasukkan kaset dalam tape recorder dengan cara sebagai berikut. A. Memastikan tempat kaset kosong dengan cara membuka penutupnya dengan baik dengan tangan kiri. B. Memastikan alat penghitung atau counter menunjukkan angka 00 sehingga memudahkan untuk merewind kaset. Yang C. Memasukkan kaset dan memastikan kaset tidak terbalik dalam pemasangannya. D. Menutup kembali cover tape dengan tangan kiri. Yang E. Siswa menyediakan kaset tape yang berkualitas agar hasil rekaman bermutu baik. Dan yang terakhir, menekan tombol-tombol kaset dilakukan dengan benar dan halus karena dilakukan dengan kaset akan mudah dan mempercetak patah atau rusak. Yang kesembilan, siswa merekam materi audio dengan cara memasang headset dengan memperhatikan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, serta memperhatikan tingkat volume sehingga nantinya dapat digunakan secara berulang-ulang dan ditirukan untuk pembelajaran pelafalan, tekanan, dan intonasi. Yang ke-10, guru memulai menghidupkan bahan ajar atau listening pada waktu bersamaan. Siswa merekam materi audio dengan cara menekan tombol record dan play bersama-sama. Untuk melakukan hal tersebut, guru memberikan instruksi dengan jelas kepada siswa kapan harus mulai merekam dan kapan harus menekan tombol stop. Yang ke-11, siswa mengecek hasil rekaman dengan cara memutar kembali kaset atau rewind dan melaporkan segera jika hasil rekaman tidak sesuai harapan kepada guru atau teknisi laboratorium bahasa. Yang ke-12, siswa menyimak hasil rekaman dengan cara menyimak dengan penuh konsentrasi, serta mencatat hal-hal yang perlu dicatat dan memastikan seluruh proses dilakukan dengan konsentrasi penuh sehingga akan berdampak pada comprehension skill siswa. Yang ke-13, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau yang diinstruksikan dalam kaset dengan cara sebagai berikut. A. Menirukan ucapan kata atau kalimat, mentransformasikan kalimat, menyimak wacana audio, monolog, dialog, menjawab soal-soal, mendiskusikan isi wacana audio, memberikan komentar, dan yang terakhir mengerjakan tugas individu ataupun kelompok. Dalam mengerjakan tugas-tugas seperti poin nomor 13, guru mengupayakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta memberikan instruksi kapan harus menggunakan headset atau kapan harus menanggalkan headset, serta berupaya memfasilitasi diskusi. Yang ke-15, guru menutup proses pembelajaran dengan memberikan penjelasan materi pembelajaran pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, serta meringkas materi yang sudah diberikan sebelum mengakhiri pelajaran, agar siswa mengetahui dengan jelas apa yang dipelajari dan untuk apa materi tersebut diajarkan. Yang ke-16, siswa mengambil kaset, menutup tape dengan benar, dan menggantung kembali headset pada tempat yang telah disediakan, dan selanjutnya siswa mengambil kembali tas dan keluar ruangan dengan tertib. Selanjutnya ada SOP tata tertib laboratorium bahasa yang akan dilanjutkan oleh Saudari Almanila Dine. Dipersilakan. Baik, terima kasih Suciawalia. Selanjutnya ada SOP tata tertib laboratorium bahasa. Tata tertib penggunaan laboratorium bahasa demi menjaga keamanan dan kenyamanan belajar di laboratorium bahasa. Siswa, staf tata usaha, dan guru maupun pengguna lab bahasa wajib mengikuti tata tertib yang diberlakukan seperti di bawah ini. Yang pertama, sebelum masuk ke laboratorium bahasa, pengguna diwajibkan membuka alas kaki dan meletakkannya di rak yang telah disediakan. Yang kedua, mengambil tempat duduk, tas, dan sejenisnya di lemari yang telah disediakan oleh lab. Yang ketiga, sebelum memakai headset, pastikan bahwa volume mikrofonnya dapat disesuaikan. Headset digunakan untuk kegiatan listening dan mikrofon dapat digunakan untuk speaking atau untuk bertanya kepada guru ketika tidak memahami materi yang diberikan pada sesi listening. Yang keempat, siswa maupun pengguna laboratorium lainnya dapat menggunakan mikrofon ketika lampu merah pada booth menyala. Ketika akan digunakan, mikrofon diletakkan pada posisi sekitar 5 sampai dengan 10 cm dari mulut.
Setelah selesai menggunakan headset, posisi mikrofon dikembalikan ke tempat semula. Tidak dibenarkan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya tanpa izin dan bimbingan guru. Yang ketujuh, apabila telah terjadi kerusakan software atau hardware atau hilangnya instrumen pada boot setelah digunakan oleh pengguna, maka pengguna bersangkutan harus mengganti instrumen yang rusak atau hilang tersebut. Yang kedelapan, siswa, guru, karyawan, maupun pengguna lainnya dilarang membawa makanan atau minuman yang mengakibatkan timbulnya sampah. Yang kesembilan, pengguna laboratorium bahasa tidak diperkenankan mengganggu pengguna lain maupun menciptakan kegaduhan. Yang ke-10, pengguna laboratorium bahasa dilarang keras untuk mencoret-coret pada bagian manapun di laboratorium. Selanjutnya ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di dalam lab bahasa yang akan dibahas oleh rekan saya Asyahila. Silakan. Ya, terima kasih Almani Dini. Yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lab bahasa. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah yang pertama, melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Yang kedua, memelihara kesehatan para pekerja atau siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Yang ketiga, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan oleh sesama kerja. Lalu yang kelima itu ada membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Dan yang keenam, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada K3 lab bahasa. Dengan beragam piranti lab bahasa yang kita gunakan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat memasuki lab bahasa. Untuk apa yang kita kenakan dan apa saja larangan di dalam lab bahasa. Tentu sudah ada di dalam peraturan tata tertib lab bahasa. Yang pertama, K3 yang perlu kita tekankan juga ialah bagi siswa atau pekerja yang berada di depan PC langsung. Dengan kegiatan KBM maupun bekerja menggunakan PC, tentu Anda harus memperhatikan posisi Anda di depan PC agar kesehatan dan keselamatan kerja Anda terjamin. Yang kedua, atur monitor Anda di mana kecerahan layar dan posisi agar tidak silau oleh cahaya. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kerusakan pada mata Anda. Yang ketiga, atur letak kabel dengan aman. Rangkaian kabel yang banyak dapat Anda tutup dengan selongsong penutup kabel agar lebih aman saat terinjak dan tidak akan menjuntai. Yang keempat, letakkan piranti dengan benar, seperti CPU yang mungkin saja menyetrum pun. Dengan meja minimalis akan membantu peletakan CPU serta power supply dengan lebih aman. Yang kelima, amankan piranti dari percikan air. Dengan siswa atau pengguna yang sadar akan bahayanya air dan mematuhi tata tertib lab bahasa akan sangat membantu. Selanjutnya ada posisi di depan komputer atau monitor yang benar. Nah, yang pertama itu ada posisi kepala dan leher harus tegak lurus dengan wajah menghadap langsung ke komputer. Jangan menengadah atau membungkuk. Yang kedua, posisi punggung yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak membungkuk dan tidak menyandar terlalu ke belakang. Tempat duduk harus nyaman. Yang ketiga, posisi pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Pastikan otot pundak kita tidak tegang. Yang keempat, posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila kita dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jangan letakkan mouse atau keyboard sejajar dengan bersentuhan dengan CPU, apalagi perangkat listrik. Kaki harus diluruskan sesekali agar aliran darah lancar. Apabila posisi kaki bersila, maka harus sering diluruskan. Lalu ada mengatur posisi komputer. Yang pertama, posisi monitor. Monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Lalu, aturlah cahaya monitor agar tidak terlalu gelap dan terang. Sering-seringlah mengedipkan mata, minimal 5 detik setiap 10 menit. Apabila mata terasa lelah,
Pijitlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan Anda ke tempat lain. Kedua, posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau, jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda harus membungkuk atau menengadah. Yang ketiga, posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Usahakan posisi mouse dan keyboard sejajar. Yang keempat, posisi meja dan kursi. Meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman, tidak membuat otak kita tegang atau kelelahan. Lalu, selanjutnya ada perangkat laboratorium bahasa type NEC 203 KAB terdiri atas, yang pertama itu ada 1 unit master control, yang kedua ada 36 student control dengan 36 headset, 63 keyboard, dan 36 LCD monitor, dan 36 tape recorder. Yang ketiga, 4 komputer access dengan 4 mouse, 4 keyboard, dan 4 LCD monitor. Perangkat laboratorium bahasa multimedia harus disimpan atau digunakan di ruang bebas debu, getaran, dan gerangan air. Seluruh tombol atau button pada laboratorium bahasa multimedia menggunakan saklar lunak yang tidak perlu ditekan secara keras saat digunakan. Jangan sesekali merubah instalasi dan program tanpa sepengetahuan teknisi. Apabila terjadi kerusakan atau gangguan, maka segera hubungi dealer terdekat di kota Anda. Sebelum menggunakan perangkat ini, baca buku petunjuk pengoperasian. Lalu segala kerusakan yang disebabkan kesalahan pemakaian tidak akan mendapatkan garansi. Selanjutnya ada LKPD yang akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih Aisyah. Pada bagian LKPD atau lembar kerja peserta didik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana prosesi pembelajaran. Nah, di sini di lembar kerja peserta didik ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana prosesi pembelajaran di laboratorium bahasa. Kami mengambil bahasa Indonesia, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Jadi nanti setelah memasuki lab bahasa dan akan ada beberapa baris. Nah, setiap baris siswa akan dipersilahkan untuk memasang headphone dan memilih. Jadi setiap baris akan memilih beberapa pahlawan yang berbeda-beda. Misalkan baris 1 akan memilih pahlawan Patimura, baris 2 akan memilih pahlawan R.A. Kartini, atau baris 3 akan memilih pahlawan Imam Bonjol. Nah, selanjutnya dari situ peserta didik akan menonton dan mendengarkan tentang pahlawan-pahlawan tersebut, cerita peristiwa pahlawan tersebut. Nah, kemudian peserta didik akan diminta untuk mengisi LKPD ini, pahlawanku, dan diisi menggunakan nama pahlawannya, kemudian diceritakan kembali apa yang telah didengarnya, menggunakan bahasanya sendiri. Lalu setelah menuangkan dalam LKPD, peserta didik diminta untuk menceritakan di depan teman-temannya yang mendapatkan pahlawan lain, dan yang mendapatkan pahlawan sama akan saling menambahkan, seperti itu. Selanjutnya akan ada penilaian proses dan produk laboratorium bahasa yang akan dibahas oleh rekan saya, Lipna Nabila. Silakan. Jadi ada penilaian proses dan produk laboratorium bahasa. Yang pertama itu ada penilaian proses. Jadi ada penilaian proses, kita harus membuat indikator mata pelajaran dulu. Seperti mata pelajarannya kan di Indonesia, kelas ini kelas 4, semester 1. Kalau untuk kompetensi dasarnya 7.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Untuk indikatornya 3.7.1 menyajikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Indikator 4.7 menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada. Kalau untuk temanya tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, waktunya sekitar 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada lembar penilaian proses praktikum dari masa persiapan sama kegiatan pas, alas kaki dan meletakkannya sering jajar di depan pintu laboratorium. Yang kedua, meletakkan tas pada lemari yang telah disediakan. Kalau tidak ada lemari, bisa taruh di depan kelas. Yang ketiga, menempati tempat duduk sesuai nomor daftar kehadiran. Yang keempat, mengecek kesiapan alat dan bahan. Yang kelima, membaca prosedur kerja. Terus yang kedua ada kegiatan praktikum, menggunakan alat dan bahannya. Menggunakan alat dengan materi tata tertib
laboratorium. Yang kedua, mengambil bahan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengoperasikan alat dengan benar. Yang keempat, menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur. Lalu ada sikap, itu ada proses yang dilakukan langsung. Selanjutnya, tahap akhirnya, satu, mengembalikan alat ke tempat semula. Dua, mengambil kembali barang-barang pribadi siswa dan keluar ruangan dengan tertib. Jadi nanti diisi nama siswa, lalu di checklist antara iya atau tidak dan diberi keterangan. Yang kedua, penilaian produk. Tadi ada memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 1 semesternya kelas 4 semester 1. Untuk kompetensi dasar ada kompetensi 3.7 dan 4.7, dan indikatornya 3.7.1 dan 4.7.1. Temanya tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajarannya 1. Di sini bisa dilihat lembar penilaian produknya, harus mencatatkan nama siswa dan waktu pengamatan. Untuk aspek ada aspek bahasa cerita, dan harus ada skornya antara 4, 3, 2, atau 1. Nanti bisa diceklis. Bahasa ceritanya ada lafal dan intonasi. Yang kedua ada ketepatan pilihan kata. Yang ketiga ada gaya bahasa. Lalu ada isi cerita, penggalian topik cerita, pengembangan alur cerita, penggunaan fakta pendukung. Yang ketiga, pada saat penampilan ada gerak-gerik dan mimik, volume suara, dan kelancaran bercerita. Nanti seluruh itu total skornya akan dijumlah. Di sini ada rubrik penskorannya, ada kriteria. Tadi seperti yang ada di aspek itu, terus ada sangat baik itu nilai 4, baik itu skornya 3, cukup itu skornya 2, dan perlu penampilan itu skornya 1. Lafal dan intonasinya, terus ada ketepatan pilihan kata, gaya bahasa, topik cerita, ya, alur cerita, fakta pendukung, gerak-gerik dan mimik, volume suara, dan yang terakhir ada kelancaran bercerita. Jadi biasanya kalau sangat baik itu biasanya dia sudah lengkap. Terus kalau baik itu sebagian kecilnya itu aja yang kurang. Kalau untuk cukup itu sebagian besarnya masih kurang. Kalau perlu pendampingan tuh tidak memiliki aspek-aspek tadi. Kalau untuk penilaian perskorannya ada total nilai siswa, dibagi total nilai maksimal dikali 10. Keterangannya ada 4 untuk sangat baik, 3 untuk baik, 2 untuk cukup, dan 1 perlu pendampingan. Selanjutnya ada kit dalam laboratorium bahasa. Komponen instrumen terpadu atau kit itu merupakan media yang diproduksi dan dikemas dalam bentuk box atau kotak unit pengajaran yang berisi peralatan praktikum peserta didik dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh melalui bahan bacaan menjadi hal-hal nyata yang dapat dilihat langsung proses kerjanya. Tujuan dari kit ini sendiri adalah membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, mempercepat proses belajar mengajar, membantu peserta didik dalam memahami pengertian diberikan guru, dan meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar. Adapun kit yang terdapat dalam web bahasa di antara sebagai berikut. Di situ ada gambar komputer. Jadi yang pertama ada Master Lab. Master Lab bahasa adalah kit rangkaian interface dan program komputer yang memungkinkan pemilihan koneksi dalam lab bahasa dapat dilakukan melalui klik program komputer, bukan melalui penekanan tombol di panel kontrol lab bahasa. Jadi kit interface ini menghubungkan komputer dengan panel kontrol lab bahasa. Koneksinya melalui port USB sehingga praktis. Program pendukung kit interface ini perlu diinstal dengan cara klik file installer-nya dan pengoperasiannya cukup dengan cara klik tombol yang disediakan. Ada tersedia 40 channel input-output, masing-masing channel mampu melakukan logika 0:1 sekaligus menerima logika 0:1. Jika sebuah tombol dalam program diklik, maka channel terkait akan mengeluarkan logika 1. Jika tombol tersebut diklik lagi, maka channel terkait akan mengeluarkan logika 0. Dalam waktu yang sama, jika channel tersebut menerima logika 1, maka pada tombol terkait akan muncul indikator berkedip. Adapun channel kontrol disediakan untuk aktivasi konfigurasi all individu, speaker, asset, grup A, dan grup B.
Yang kedua itu ada software lab bahasa. Di sini ada NetLux-As. Lab bahasa based software adalah perangkat laboratorium bahasa di mana fungsi-fungsi pembelajarannya 100% dikendalikan melalui software. Oleh karena itu, pada masing-masing siswa dan juga master harus terdapat sebuah komputer untuk mendukung fungsi tersebut. Lab bahasa jenis ini juga dapat terintegrasi dengan lab komputer yang pada umumnya sudah dimiliki oleh setiap sekolah. Lab bahasa based software dapat digunakan untuk pembelajaran ada listening, conversation atau speaking, lalu ada pronunciation, terus ada waiting with keyboard control, video repeater and record audio, user filter and computerized volume, test exam, dan lain-lain. Ada dua tipe laboratorium bahasa sistem based software, ada yaitu wired and wireless. Tipe-tipe lab bahasa ini berdasarkan kebutuhan dan kelengkapan fitur dari lab bahasa tersebut. Untuk tipe lab bahasa based software wired and wireless menggunakan software MJLab NetLux-As. Tipe wired and wireless memiliki spesifikasi yang sama, perbedaannya hanya pada teknologi koneksinya. Tipe wired menggunakan koneksi kabel LAN dan hub switch, sedangkan wireless menggunakan access point dan Wi-Fi card. Jadi ada kelebihan dan kekurangan lab bahasa based software dapat dilihat dalam tabel berikut. Jadi untuk kelebihannya itu lebih praktis karena tidak membutuhkan hardware lab bahasa, 100% menggunakan teknologi software lab bahasa, juga mendukung fasilitas update yang lebih canggih. Yang keempat, fitur fasilitas lebih kompleks dibanding jenis digital dan computerized atau audio atau video streaming, kamus, chatting, web, dan remote, dan lain-lain. Yang kelima, ada dapat terintegrasi dengan lab komputer. Yang keenam, ada dual koneksi wired dan wireless. Yang ketujuh, ada dapat dihubungkan dengan pembelajaran online. Sedangkan untuk kekurangannya, ini hanya dua. Yang pertama, ada harga cukup mahal. Yang kedua, membutuhkan guru dan teknisi lab dengan skill lebih tinggi daripada lab manual atau minimal paham pengoperasian komputernya. Lab bahasa dapat menangani jumlah klien hingga 50 kursi. Pemasangan lab bahasa cukup mudah dan praktis karena menggunakan LAN kabel dan D89 kabel. Untuk semua tipe lab bahasa yang merupakan jenis lab bahasa multimedia karena mendukung fasilitas multimedia seperti LCD display proyektor, recording, repeater, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari kami tentang laboratorium SD. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.